Menantu Super Han San Qian. Bab 6016, Kekuatan Tembak yang Berbeda. Mendengar perkataan Han San Qian, sekelompok orang itu merasa seperti telah diselamatkan dari situasi yang menyedihkan. Masalah yang paling dikhawatirkan semua orang sekarang tampaknya adalah jalan buntu, tetapi penampilan Han San Qian tampaknya memiliki pengaturan yang berbeda, yang berarti bahwa ini mungkin permainan langsung. Memikirkan hal ini, beberapa orang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Tuan Han, apa yang harus kita lakukan? Ya, tolong jelaskan kepada kami. Sekelompok orang itu menatap Han San Qian dengan penuh semangat, dan Han San Qian tersenyum tipis, mengapa Anda begitu penasaran? Kalau tidak, tidurlah lebih awal. Pada saat yang kritis seperti itu, Han San Qian langsung menjaga ketegangan, dan sekelompok orang itu tiba-tiba menjadi kesal. Sialan, Tuan Han, Anda benar-benar tahu cara membuat orang tetap dalam ketegangan. Apakah Anda menjual bumbu sebelumnya? Anda sangat pandai membangkitkan selera orang. Ya, sekarang ini adalah langkah terakhir. Jika Anda tidak memberi tahu kami tidak bisa tidur sama sekali. Ya ampun, saudaraku, aku tidak bisa menahannya, kau benar-benar keterlaluan. Sekarang Lucen dan Erhu tidak ada di sini, tidak ada orang luar, dan kau masih. Hei, tidakkah kau menganggap kami sebagai orangmu sendiri? Mendengar sekelompok orang berteriak, Han San Qian tersenyum misterius, kau bisa mengatakan lebih banyak jika kau mau, bagaimanapun, aku tidak peduli. Sambil meregangkan tubuh, Han San Qian berjalan menuju tanah kosong di sebelahnya, kalian luangkan waktu untuk menebak, pikirkan perlahan, bagaimanapun, ini sudah larut, aku harus tidur. Setelah berbicara, Han San Qian langsung meninggalkan tempat kejadian, meninggalkan sekelompok orang dengan tanda tanya. Mereka benar-benar ingin meminta klarifikasi, tetapi sebenarnya tidak ada cara. Benar-benar tidak ada seorang pun di tempat Han San Qian untuk ditanyai. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak terlalu dekat dengan Han San Qian. Tipe yang dapat memanfaatkannya, jadi. Han San Qian juga dapat melakukan apa yang dia katakan, dan dia benar-benar hanya memejamkan mata dan tertidur. Bagi Han San Qian, dia sebenarnya tidak perlu membuat mereka terus tegang, tetapi Han San Qian merasa bahwa suasana sebelumnya terlalu menyedihkan, dan tekanan psikologis pada kelompok itu relatif berat, jadi suasananya mati. Sekarang dia meninggalkan mereka dengan ketegangan, meskipun metodenya agak murahan, tetapi suasananya menjadi hidup, dan yang terpenting adalah mereka setidaknya bersatu sekarang. Meskipun persatuan ini jelas-jelas menentangnya, itu tidak masalah. Merupakan pilihan yang baik untuk membiarkan mereka menghabiskan malam dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, kura-kura tua itu tidak terdiam seperti yang lain di kerumunan. Orang tua ini sangat pintar. Dia tersenyum lembut dan mundur beberapa langkah. Dia tidak menjauh dari kerumunan, tetapi dia menjaga jarak yang kecil. Gerakan halus seperti itu tidak dapat ditangkap oleh orang lain, tetapi itu mudah bagi QR. Keduanya terlalu akrab satu sama lain. Jika pihak lain menggerakkan pantatnya sedikit, dia bisa tahu apa yang ingin kentutnya. Apakah kamu tahu niat Tuan? QR datang ke samping dan tertawa pelan. Kura-kura tua itu tersenyum misterius dan berkata, meskipun aku tidak bisa 100% yakin, itu seharusnya sekitar 80%. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku? Apakah kamu memohon padaku? Kura-kura tua itu berkata dengan bangga. Wajah QR marah. Dia tidak akan pernah tunduk pada kura-kura tua itu. Keduanya telah menjadi musuh bebuyutan begitu lama, dan mustahil baginya untuk merasa malu sekaligus. Aku hanya bertanya padamu. Kau tidak perlu menjawabku. Namun, kau tidak perlu berpuas diri. Akulah penyerang utama dalam pertempuran ini. Jika aku melakukan kesalahan, aku bukan satu-satunya yang akan menderita. Kau juga akan menderita. QR berkata dengan dingin. Kura-kura tua itu tersenyum pahit, kau mengancamku lagi. Kau. Dari segi kata-kata, QR jelas bukan lawan dari kura-kura tua itu. Terlebih lagi, kura-kura tua itu sangat kejam sehingga QR tidak dapat menandinginya. Singkatnya, katakan atau tidak. Meskipun sikap QR agak keras, dia jelas memalingkan muka ketika mengatakan ini. Ini dapat dipahami karena dia tidak ingin merasa malu, tetapi dari sudut pandang lain, itu sebenarnya melunakkan sikapnya terhadap kura-kura tua itu.
Melihat ini, kura-kura tua itu tersenyum tipis, berdiri sedikit, dan melangkah maju beberapa langkah. Bicaralah, tentu saja, meskipun kau dan aku dulunya adalah musuh bebuyutan, kita adalah kenalan lama. Dan, seperti yang kau katakan, kau adalah penyerang utama, kau tentu memiliki hak untuk mengetahui siapa pendukung kekuatanmu. Kura-kura tua itu selesai berbicara, berbalik dan menatap Kuer. Bab 6017, Fajar telah tiba. Burung pipit segera berbalik dan menatap kura-kura tua itu dengan penuh semangat. Kura-kura tua itu melambaikan tangannya, dan burung pipit itu mendekatkan kepalanya ke kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu membisikkan tebakannya kepada burung pipit itu. Setelah mendengar ini, burung pipit itu mengerutkan kening dan tampak cukup terkejut. Benarkah? Kura-kura tua itu mengangguk, seharusnya tidak apa-apa, jadi apakah kamu merasa lega sekarang? Jika memang seperti yang kamu katakan, maka aku memang merasa lega. Tidak apa-apa. Kura-kura tua itu tersenyum, selagi masih ada waktu, kamu harus berkeliling dan mengenal medan. Setelah itu, beristirahatlah dengan baik. Kali ini, aku akan menjadi pembela utama dan kamu akan menjadi penyerang utama. Peran kita tidak berubah, tetapi posisi kita telah berubah dari musuh menjadi kawan. Jangan mengecewakanku, burung sialan. Burung pipit itu melirik kura-kura tua itu dengan jijik. Jangan mengecewakanku. Keduanya tersenyum dan saling memandang. Detik berikutnya, burung pipit itu langsung berubah menjadi wujud aslinya, terbang menjauh, dan menghilang di kegelapan malam. Kura-kura tua itu melirik sapi aneh itu dan sedikit meninggikan suaranya, sapi tua, bawa aku ke makam kuno. Kita juga harus membiasakan diri dengan medan terlebih dahulu dan bersiap untuk pertahanan. Sapi aneh itu mengangguk dan meninggalkan tim bersama kura-kura tua itu. Tim yang tadinya ramai tiba-tiba kehilangan suasana karena kepergian Han Sanqian dan yang lainnya. Raja Naga Tua itu menatap budak kecil dan teratai itu dan tersenyum canggung, aku juga akan memantau pekerjaan para pelaut. Raja Naga Tua itu pergi, dan budak kecil itu menatap teratai itu, kalau begitu. Kalau begitu aku akan membereskan di sini. Teratai itu bahkan lebih malu, terutama ketika semua orang sekarang sedang sibuk. Dia sedikit kewalahan. Dari segi kemampuan, dia tampaknya tidak dapat membantu dimanapun. Dalam hal pertempuran, dia memiliki beberapa keterampilan, tetapi tidak cukup untuk sejajar dengan sapi aneh dan kura-kura tua itu. Ada begitu banyak orang di pihak pelaut, dan dia tidak dapat berbuat banyak sendirian. Dia ingin bertanya tugas apa yang diberikan Han Sanqian kepadanya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, Han Sanqian tertidur di sana lagi. Dia malu mengganggunya, dan akhirnya hanya bisa menatap budak kecil itu. Baiklah, biar aku bantu. Setelah mengatakan itu, Lotus bergabung dengan budak-budak kecil itu dan membantu membersihkan lingkungan sekitar. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, fajar menyingsing, dan kegelapan siap memudar. Raja Naga Tua itu berjalan cepat ke Han Sanqian dan membungkuk. Tuan Han, 5 saluran sungai telah dibuka. Menurut instruksi Anda, 1 saluran sungai besar digali sebelumnya dan 2 sungai induk anak yang besar. Han Sanqian membuka matanya sedikit dan tersenyum, paling lama akan memakan waktu 1 jam sebelum fajar. Mari kita sebarkan sesuai medan ini, dan kemudian beristirahat di posisi pertahanan kita masing-masing. Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan sepotong kulit kayu tua yang diukir dengan peta rute sederhana terbang ke tangan Raja Naga Tua itu. Raja Naga Tua itu mengambil kulit kayu itu dan melihatnya. Dia terkejut sejenak, Tuan Han, ini. Meskipun itu adalah kulit kayu tua dan bahannya cukup sederhana, hal-hal yang digambar di atasnya sangat menarik. Peta itu sangat begitu rincin sehingga setiap sudut ditandai dengan jelas, dan lokasi area pertahanan juga ditandai secara khusus, dan bahkan jumlah orang ditulis secara kasar di atasnya. Kau. Bukankah kau tidur dengan mata tertutup tadi? Kau. Kapan kau memikirkan ini? Han Sanqian tertawa getir. Ia memang memejamkan mata tadi, yang dianggap sebagai istirahat, tetapi ia sebenarnya bermeditasi dengan mata tertutup. Sebelumnya ia telah lama memandangi medan di sekitarnya dan mengingatnya dalam benaknya. Kemudian,
Setelah bertemu dengan mereka, ia memejamkan mata dan bermeditasi tentang hal-hal itu dalam benaknya, dan menggunakan tangannya untuk diam-diam menggunakan energi sejatinya untuk perlahan-lahan menggambar peta dalam benaknya di kulit pohon tua. Ada keuntungan melakukan ini, yaitu, saat kau memikirkan peta itu, ingatanmu akan lebih jelas. Pergi dan sebarkan pertahanan. Han Sanqian membuka matanya dan berdiri, menatap langit di atas kepalanya, aku akan membuat pengaturan lain. Hari sudah hampir fajar, dan kita tidak punya banyak waktu. Tuan Han, apa yang akan kau lakukan? Melihat Han Sanqian berdiri, Raja Naga Tua itu benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Lagi pula, semua yang bisa dilakukan sekarang sudah dilakukan. Bab 6018, Perang akan datang. Han Sanqian tersenyum tipis, aku akan berkeliling. Begitu suaranya jatuh, Han Sanqian terbang dan menghilang langsung ke dalam kegelapan malam. Raja Naga Tua itu menyentuh kepalanya dengan heran, Tuan Han ini, mengapa dia melakukan hal-hal dengan cara yang aneh sehingga membuat orang-orang bingung. Setelah mengatakan ini dengan aneh, Raja Naga Tua itu mengambil kulit kayu tua itu dan pergi. Dan ujung lainnya. 1 jam kemudian, langit sudah cerah, dan Sulong perlahan membuka matanya di tenda pawai sederhana itu. Keempat tetua yang menemaninya juga terbangun dengan santai. Kepala istana, waktunya telah tiba. Tetua itu segera membungkuk, dengan kegembiraan di wajahnya. Kali ini, pasukan berkumpul, dan penghinaan diderita di depan Han Sanqian dan para pelaut sebelum akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali. Bagaimana situasi di aula utama? Sulong bertanya dengan dingin. Kepala istana, sebelum gelap kemarin, mereka sudah berada di tempat, tetapi apa, katakan saja secara langsung. Sulong berdiri dan bertanya. Tetua agung itu mengangguk, dengan raut wajah tidak puas, tetapi pasukan mereka hanya ada di belakang kita. Jelas, meskipun mereka berjanji untuk bertarung bersama kali ini, mereka tidak benar-benar ingin bekerja sama. Dengan kata lain, kerja sama mereka sepenuh hati, tetapi premisnya adalah mereka dapat menghabiskan kuil cabang kita. Pihak lain tidak mengirim pasukan apapun untuk bergabung dengan mereka di garis depan, tetapi hanya berkumpul dalam kelompok di belakang. Ini berarti bahwa setelah perang dimulai, mereka akan selalu menjadi yang bergegas ke garis depan. Meskipun kekuatan para pelaut tidak sebaik mereka dalam hal prajurit individu, jumlah mereka juga ada di sana, jadi pihak mereka pasti akan dihabiskan. Tetua kedua sangat tertekan. Sialan, orang-orang di aula utama melakukan ini. Setelah pertempuran, korban terbanyak berasal dari aula cabang kita, sementara aula utama mendapat manfaat paling banyak. Ini sangat buruk. Tetua keempat juga mengerutkan kening, yang terpenting adalah bahwa setelah pertempuran ini, kekuatan aula cabang kita akan sangat terkuras. Saya khawatir akan sulit untuk menyamai aula utama seperti sebelumnya. Sungguh langkah yang bagus, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tetua ketiga membanting meja, marah, sialan, orang-orang ini sangat pelit. Kepala istana, aku benar-benar tidak ingin melakukan ini lagi. Tetua kedua juga buru-buru menimpali, benar, tidak ada gunanya berperang seperti ini, meskipun gerombolan Han Sanqian sudah cukup membuat kita merasa dirugikan, orang-orang di aula utama juga membuat hidup kita sulit. Itu masuk akal, gerombolan Han Sanqian paling-paling hanya membuat kita marah, tetapi terus terang saja, jika kita tidak berurusan dengan mereka, yang akan kita hilangkan hanyalah sedikit muka. Tetapi jika kita melawan mereka, kita akan mendapatkan kembali muka kita dalam hal ini, tetapi kekuatan kita akan sangat melemah. Menghadapi penindasan di aula utama di masa depan, kita akan kehilangan muka yang lain. Sulong melirik keempat tetua itu. 3 dari mereka sangat marah, tetapi tetua pertama adalah satu-satunya yang bersikap menunggu dan melihat, menunggu pendapatnya. Dia tersenyum lembut, saya juga tahu kekesalan dan depresi semua orang. Niat aula utama memang cukup kejam. Namun, maksud saya adalah kita harus bertarung. Adapun alasannya, di satu sisi, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang di aula utama, mereka adalah orang-orang kita dan tidak akan terlalu membahayakan kelangsungan hidup kita. Di sisi lain, orang-orang di istana air tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan, jika tidak, akan lebih sulit untuk menjaga ketertiban di sini di masa depan.
Tuan Istana Su masih seorang pria yang berwawasan luas. Begitu Sulong selesai berbicara, suara utusan itu datang dari luar tenda. Kelima orang itu menoleh ke belakang dan melihat bahwa ketiga utusan itu tidak datang sendiri dan memasuki tenda. Ketiga tetua itu segera memalingkan wajah mereka, jelas sangat tidak puas dengan mereka. Sebaliknya, Sulong dan tetua itu tidak memiliki terlalu banyak ekspresi marah di wajah mereka, terutama Sulong, yang bahkan sedikit tersenyum. Tiga utusan, kalian di sini. Sulong tersenyum sopan. Ketiga utusan itu tersenyum menanggapi, lalu melirik orang-orang yang hadir dengan jijik. Jika kita tidak datang lagi, aku khawatir kerjasama kita hanya sebatas nama. Utusan utama itu tersenyum lembut. Sulong tersenyum canggung dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Utusan utama itu tidak ingin membahas topik ini dan berkata sambil tersenyum, aku datang menemui Master Istana Su karena ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Silakan bicara. Bab 6019, siapa yang bertanggung jawab? Saya yakin Anda juga telah melihat bahwa sebagian besar pasukan utama kami ditempatkan di belakang Anda. Saya juga tahu bahwa pengerahan pasukan seperti ini pasti akan membuat beberapa orang bodoh berpikir bahwa markas besar kami tidak mengerahkan cukup tenaga, atau bahkan ingin menghabiskan kekuatan Anda. Meskipun Anda dapat menjelaskannya sendiri, karena semua orang sekarang berada di garis depan yang sama, beberapa kesalahpahaman harus diselesaikan. Saya telah mengamati medan di sana di pemakaman. Sejujurnya, medan itu terbuka di tiga sisi, dan satu-satunya hal tentang pemakaman itu adalah gunung yang sangat besar, berdiri di sana seperti parit alami. Begitu kita melancarkan serangan, sebenarnya, tidak banyak orang yang bisa masuk ke pemakaman. Sulong mengangguk. Gerbang pemakaman itu memang tidak cukup lebar, dan jumlah orang yang perlu dibunuh tidak terlalu banyak. Kami khawatir area pemakaman itu terbatas. Di satu sisi, musuh akan bertahan sesuai dengan medan, dan di sisi lain, mereka akan menggunakan area terbuka di tiga sisi lainnya sebagai penyergapan. Dengan cara ini, mereka akan memiliki perlawanan di dalam dan pengepungan di luar, yang akan sangat efektif untuk membunuh kita. Orang-orang di aula utama akan mundur sedikit. Ketika musuh menggunakan taktik ini untuk menyerang kita, orang-orang di aula utama dapat mengepung musuh dari luar. Tentu saja, ada poin penting lainnya. Kita telah membicarakannya sebelumnya. Musuh kemungkinan besar akan mengalihkan air ke sekitar kuburan untuk meningkatkan kemampuan para pelaut itu. Karena kalian di aula cabang telah meluncurkan serangan utama di depan, jelas terlalu berlebihan untuk meminta kalian menemukan sumber air musuh. Kami di aula utama akan melakukan pekerjaan ini. Sulong mengangguk, jika musuh mengalihkan air ke makam kuno. Sumber air pasti akan relatif tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Akan sangat sulit bagi kami di aula cabang untuk membagi energi kami untuk menemukan sumber air. Benar sekali, jadi kami bertiga memiliki pengaturan seperti itu. Setelah utusan utama selesai berbicara, dia melirik ketiga tetua dengan jijik. Meskipun ketiga tetua itu masih enggan untuk kembali, setidaknya kemarahan di wajah mereka telah banyak memudar. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Meskipun ada beberapa kerenggangan di antara kita sebelumnya, saya harap semua orang tidak akan bersikap picik dan membuat lebih banyak spekulasi berdasarkan omong kosong ini. Jelas bahwa kata-kata utusan itu dimaksudkan untuk didengar oleh ketiga tetua, dan dia juga mengejek ketiga tetua karena tidak punya otak. Tetua Agung melihat bahwa dia telah selesai menjelaskan, tetapi suasana di tempat kejadian sangat canggung. Dia memaksakan senyum dan berkata, namun, kali ini adalah koalisi dari dua pihak. Seperti kata pepatah, sekelompok naga tidak bisa tanpa pemimpin. Jadi sebelum kita berangkat, saya ingin bertanya, pihak mana yang akan menjadi panglima tertinggi dalam pertempuran ini? Tiga tetua lainnya segera menoleh setelah mendengar ini. Aula cabang kita bertempur di garis depan, dan kita tahu situasi di garis depan medan perang. Oleh karena itu, sangat tepat bagi kepala aula kita untuk menjadi panglima tertinggi. Saya setuju. Saya setuju. Menghadapi desakan dari ketiga bawahannya, Sulong tersenyum dan melambaikan tangannya, tiga utusan khusus ada di sini, dan tidak apa-apa bagi tiga utusan khusus untuk memimpin. Sulong tentu saja ingin memerintah dirinya sendiri. Setidaknya,
Di bawah komandonya sendiri, dia dapat menjamin korban dari aula cabang semaksimal mungkin. Jika orang-orang di aula utama adalah panglima tertinggi, kemungkinan besar aula cabang akan menjadi umpan meriam di antara umpan meriam. Meskipun mereka bertiga baru saja menjelaskan pengaturan mereka, Su Long bukanlah orang bodoh. Bagaimana dia bisa mempercayai semua omong kosong ini? Ketiga utusan itu saling memandang dan tersenyum misterius. Salah satu utusan tersenyum pada utusan utama, awalnya, tidak masalah siapa yang bertanggung jawab, tetapi karena Tuan Su baru saja mengatakan bahwa tidak apa-apa bagi kita, lalu mengapa kita tidak melakukannya sesuai permintaan Tuan Su? Utusan lain juga tersenyum tergesa-gesa, ya, Tuan Su sangat baik, kita tidak bisa mengecewakannya. Utusan utama tersenyum dingin dan menatap Tuan Su yang sedikit terkejut. Su Long jelas sedikit bingung dengan permainan pihak lain yang tidak biasa. Dia hanya berpura-pura sopan, tapi dia tidak menyangka. Utusan terkemuka itu tersenyum dan perlahan membuka mulutnya. Bab 6020, Tanda-tanda Kerusuhan Sipil. Meskipun Kepala Istana Su dengan sopan mengatakan bahwa kita harus menjadi panglima tertinggi, bagaimanapun juga ini adalah operasi gabungan antara kedua pasukan. Jadi, Anda benar-benar tidak dapat menantang kami untuk memimpin. Kalimat ini membuat keempat tetua, yang hampir pingsan, menjadi sangat tenang, dan suasana hati Su Long akhirnya sedikit lega. Bersikap sopan tidak berarti memang seperti ini. Jika pihak lain tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka keempat tetua pasti akan menghadapinya tanpa ragu-ragu. Utusan utama itu tersenyum tipis. Tujuannya sebenarnya telah tercapai. Dia melirik Su Long dan keempat tetua yang telah digodanya, dan dia sangat puas. Maksudku adalah bahwa setiap orang harus berjuang bersama. Satu panglima tertinggi dan satu wakil panglima, bagaimana menurutmu? Ini tentu saja merupakan negara yang ideal bagi semua orang, dan sebenarnya itu juga merupakan negara yang seharusnya ada. Dengan gabungan kedua kekuatan, para pemimpin menjadi dua pemimpin koalisi. Tetapi, ada satu pertanyaan, siapa yang menjadi kepala dan siapa yang menjadi wakil kepala dalam situasi kita saat ini? Tetua itu bertanya. Ketiga utusan itu saling memandang. Dari segi posisi, kita sama dengan posisimu sebagai kepala aula. Meskipun kamu adalah kepala aula cabang, posisi aula cabang lebih rendah daripada aula utama. Kepala aula Su, kamu tidak punya komentar apapun tentang ini, kan? Keempat tetua itu agak tidak puas. Bagaimanapun, kepala aula adalah nomor satu mereka. Namun, Su Long cukup berpikiran terbuka dan mengangguk, ya. Baiklah, karena posisi kita sama, kita setara di atas kepala dan wakil. Tetapi pasukan gabungan ini adalah aksi gabungan aula utama dan aula cabang. Oleh karena itu, dalam hal tingkat prajurit, aula utama lebih tinggi daripada aula cabang. Kepala aula Su seharusnya tidak keberatan dengan ini. Sama seperti posisinya sebagai kepala aula, meskipun dia adalah kepala aula cabang, dia berpangkat tinggi dan berkuasa, dan semua orang di aula cabang harus mendengarkannya. Namun, pada akhirnya, dia hanyalah bos aula cabang. Di aula utama, posisinya tidak akan pernah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak mungkin, selalu ada perbedaan antara aula utama dan aula cabang. Kecuali jika aula cabang menjadi independen, maka dalam hal ini, dia, penguasa aula cabang, akan sama sekali berbeda dari yang lain. Namun masalahnya adalah bahwa aula cabang tidak dapat dipisahkan dari aula utama. Pertama, aula cabang masih membutuhkan kekuatan aula utama. Kedua, aula cabang terpisah dari aula utama. Jika tidak ada hubungannya dengan aula utama, itu sebenarnya adalah deklarasi terselubung dari kemerdekaan penuh mereka. Ini akan membuat diri sendiri menanggung nama buruk seorang pengkhianat. Faktanya, semuanya, dalam analisis terakhir, masih perlu dibenarkan dan enak dipandang. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka apapun yang Anda lakukan, Anda sebenarnya akan jatuh ke dalam kendala. Selain itu, bagi Su Long, ia meremehkan untuk bergaul dengan orang-orang di aula utama, tetapi itu lebih tentang interaksi sehari-hari, tetapi ini tidak berarti bahwa ia akan berkhianat. Mendengarkan perintah tetapi tidak mendengarkan pengumuman, mungkin bagi Su Long, adalah deskripsi realistis yang paling tepat. Oleh karena itu, atas dasar ini,
Tentu saja, prajurit aula cabang memang satu tingkat lebih rendah daripada prajurit aula utama, dan Sulong tidak keberatan dengan ini. Itu benar. Karena kita lebih tinggi pangkatnya dan kedudukannya sama, maka urutan prioritasnya jelas. Aku pemimpinnya dan kau wakilnya. Sedangkan dua rekanku yang lain dan 4 tetua di bawahmu, mereka akan menjadi komandan pasukan. Bagaimana menurutmu? Utusan utama itu tertawa dingin. Tetua pertama tidak senang ketika mendengar ini. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berada di atas tuan istanaku? Baik dalam hal kultivasi maupun kecerdasan, bagaimana kau bisa membandingkannya? Tetua kedua juga dengan cepat menambahkan, ya, tuan istanaku memiliki level yang begitu tinggi sehingga tidak ada orang sepertimu yang bisa menginjak kepalanya. Tidakkah kau bertanya pada dirimu sendiri apakah kau layak untuk itu? Begitu kata-kata itu terucap, dua utusan khusus di sana tidak senang. Sialan, apa yang kau bicarakan? Bagi kami memenuhi syarat untuk berdiri di atasmu. Ya, kau pikir tuan istanamu kuat, tetapi kami pikir kami lebih kuat. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Kedua utusan khusus itu langsung berhadapan dengan 4 tetua. Kedua belah pihak tidak menyerah satu sama lain. Fokus utamanya adalah pada adegan panas. Melihat situasi yang akan menjadi semakin kacau, Sulong sedikit gelisah.